Coba bayangkan Anda sedang mengambil foto sebuah pemandangan pegunungan pakai kamera ponsel Anda. Mhm. Secara insting, ya kan, ada harapan besar kalau foto itu objektif. Lensa terbuka, cahaya masuk, terus sensor merekam warna dan bentuk, dan Anda berasumsi dengan sangat yakin kalau foto di layar itu ya menunjukkan persis seperti apa realitas di luar sana. Sangat mekanis ya. Benar, sangat mekanis dan pasif. Dan secara historis, kita sering banget berasumsi kalau pikiran manusia itu kerjanya kayak gitu juga. Kayak mata kita itu lensa kameranya, dan otak kita ya cuma semacam hard drive yang nyimpan file gambar dari alam semesta. Padahal mungkin nggak sesederhana itu. Nah itu dia, gimana kalau lensa kamera itu ternyata nggak cuma merekam? Gimana kalau lensa itu secara aktif mencatat atau membelokkan dan ngebangun gambar tersebut bahkan sebelum Anda sadar kalau Anda lagi melihat sesuatu? Wah, itu pertanyaan yang lumayan berat tuh. Iya kan? Dan itulah yang bakal kita bongkar sampai ke akar-akarnya hari ini. Selamat datang kembali sang pembelajar. Dalam penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal membedah semacam umum buku manual dari sistem operasi pikiran Anda sendiri. Sebuah teks yang sangat revolusioner pastinya. Betul sekali. Kita ngomongin buku Critique of Pure Reason atau Kritik atas Nalar Murni karya filsuf abad ke-18, Immanuel Kant. Dan ini bukan teks sembarangan ya. Sama sekali bukan. Maksud saya, teks ini tuh bukan cuma buku filsafat biasa. Ini kayak gempa bumi intelektual gitu. Sesuatu yang benar-benar mengubah arah pemikiran barat secara permanen. Oh wow. Iya, tapi untuk bisa benar-benar mengapresiasi kenapa pemikiran Kant ini sebegitu mengguncangnya, kita harus paham dulu apa yang lagi dipertaruhkan saat itu. Kant itu nggak cuma bangun tidur, terus tiba-tiba mikir, saya mau bikin hidup orang susah pakai jargon-jargon baru ah. Hahaha, iya. Filsuf kan sering dikira gitu ya. Bener, tapi Kant nggak gitu. Dia lagi merespon sebuah krisis eksistensial yang sangat nyata di dunia sains dan filsafat pada zamannya. Tunggu dulu, krisis kayak gimana tuh? Soalnya, setahu saya abad ke-18 itu kan justru masa di mana sains lagi jaya-jayanya kan? Isaac Newton baru aja ngerumusin hukum gravitasi, terus mekanika klasik. Bukannya saat itu manusia lagi ngerasa, wah akhirnya kita paham nih cara kerja alam semesta. Kalau dari sisi sains terapan, iya betul. Tapi di ranah filsafat yang justru menopang sains itu sendiri, fondasinya malah lagi retak parah. Retak di mana maksudnya? Gini, mari kita lihat dua kubu yang waktu itu lagi bertarung habis-habisan. Di satu sisi, ada kaum empiris. Ini dipelopori sama tokoh-tokoh kayak David Hume. Oke, Hume. Nah, Hume ini pada dasarnya bilang kalau kita tuh nggak bisa memastikan apapun selain apa yang kita alami secara langsung lewat indera kita. Bahkan Hume berargumen secara lumayan radikal kalau konsep kayak sebab dan akibat itu sebenarnya nggak nyata. Tunggu. Sebab dan akibat nggak nyata. Maksudnya gimana? Jadi kalau Anda ngelepasin sebuah apel dari tangan, terus apel itu jatuh ke tanah, Hume bilang Anda tuh sebenarnya nggak melihat gravitasi atau penyebab dari jatuhnya apel itu. Lah, terus saya lihat apa dong? Anda cuma melihat dua kejadian, apel dilepas, lalu apel ada di tanah. Anda tuh cuma terbiasa aja melihat dua hal itu terjadi berurutan. Wah, tunggu sebentar. Kalau sebab akibat itu cuma kebiasaan di kepala kita doang, berarti sains nggak punya pijakan dong. Berarti hukum Newton soal gravitasi bisa aja dong tiba-tiba berhenti bekerja besok pagi. Persis, itu dia masalahnya. Hume bikin seluruh dunia sains panik saat itu. Karena empirisme ekstrim kayak gitu berarti nggak ada yang namanya hukum fisika yang universal atau mutlak. Semuanya cuma kebiasaan pikiran manusia aja. Masuk akal sih kenapa pada panik. Terus kubu yang satunya gimana? Nah, di sisi lain area, Anda punya kubu rasionalis, atau yang sering disebut kaum dogmatis. Tokohnya kayak Descartes atau pengikut Leibniz. Mereka ngelihat kekacauan indera yang dibilang Hume tadi, terus bilang, indera manusia itu menipu. Kita harus mengandalkan akal budi murni aja. Jadi mereka nolak indera sepenuhnya? Mereka percaya kalau cuma dengan duduk manis di kursi berlengan, terus berpikir super keras, manusia tuh bisa tahu segalanya secara pasti. Mulai dari struktur alam semesta, eksistensi Tuhan, sampai keabadian jiwa. Wah, jadi Kant melihat medan pertempuran ini ya. Kubu pertama bikin sains cuma jadi sekedar tebakan yang beruntung, terus kubu kedua terlalu arogan karena merasa bisa mikirin segalanya tanpa butuh bukti nyata. Tepat. Dan Kant ngambil posisi yang sama sekali baru dari keduanya.
Dia sadar kalau kedua kubu ini tuh sebenarnya ngelakuin kesalahan mendasar yang sama. Kesalahan apa tuh? Mereka asyik berdebat soal alam semesta, tapi mereka lupa memeriksa alat yang mereka pakai buat memahami alam semesta itu sendiri. Alatnya? Maksudnya pikiran manusia? Betul sekali. Alat itu adalah pikiran manusia itu sendiri. Kant bilang, sebelum kita ngomongin dunia, kita harus mengkritik yang, dalam hal ini maksudnya menginvestigasi ya, batasan dan kemampuan dari nalar murni kita sendiri. Dan investigasi inilah yang jadi misi utama kita hari ini. Oke, ini seru banget. Kita bakal fokus di bagian pembuka dari bukunya yang dia sebut sebagai estetika transendental. Nah, mari kita luruskan dulu nih pemahamannya di sini. Karena tiap kali dengar kata estetika, jujur aja otak saya langsung mikir soal lukisan di galeri seni atau desain interior yang estetik gitu. Saya yakin Kant nggak lagi ngajarin kita cara milih warna gorden yang pas, kan? Haha, sama sekali enggak. Kant ini kan akademisi yang sangat presisi milih kata. Dia minjem akar kata estetika itu dari bahasa Yunani kuno, aesthesis. Aesthesis, yang artinya Yang secara harfiah artinya sensasi atau persepsi indrawi. Jadi, estetika transendental itu bukan teori soal keindahan, ini adalah investigasi filosofis soal kondisi dasar dari gimana indera manusia bisa menangkap dan mempersepsikan dunia di sekitar kita. oke. Intinya, gimana sensibilitas kita bekerja dari sudut pandang mekanisme kognitif. Sensibilitas. Wah, ini kata kunci pertama kita nih, sensibilitas. Kalau saya baca di bagian pertama dari bab tersebut, Kant tuh kayaknya sangat bertekad ya buat narik garis batas yang super tegas. Benar. Dia pengen banget memisahkan mana sih kontribusi yang dikasih sama pikiran kita dan mana yang murni disumbangkan sama objek di luar diri kita. Dan dia buka bagian itu pakai kalimat deklarasi yang sangat krusial. Dia bilang gini, semua kognisi atau pengetahuan kita dimulai dengan pengalaman, tetapi tidak semuanya berasal dari pengalaman. Kalau didengar sekilas, itu kedengarannya kontradiktif ya. Sebuah paradoks gitu. Gimana ceritanya sesuatu bisa dimulai bersamaan dengan pengalaman, tapi nggak berasal dari pengalaman itu sendiri. Emang kedengarannya aneh, tapi ini cara Kant buat ngenalin dua mesin utama di dalam kognisi manusia. Oke, apa aja tuh mesinnya? Mesin pertama itu sensibilitas. Ini adalah kapasitas reseptif kita. Kemampuan kita buat sekedar menerima rangsangan, terus mesin kedua adalah pemahaman. Kalau ini kapasitas aktif dari pikiran kita buat make konsep-konsep demi mengenali apa yang kita terima tadi. Jadi yang satu nerima doang, yang satu lagi memproses gitu ya? Tepat. Nah, di bab estetika ini, kan secara eksklusif cuma ngebedah mesin yang pertama tadi, sensibilitas. Oke, kita fokus ke situ. Dia jelasin kalau ketika sebuah objek di luar sana, katakanlah sebuah meja kayu ya, berinteraksi sama indera kita, objek itu tuh menghasilkan sebuah efek. Dan kan nyebut efek langsung ini sebagai sensation atau sensasi. Oke, sensasi. Jadi maksudnya kayak cahaya yang mantul dari meja terus masuk ke retina saya, atau waktu saya nyentuh mejanya dan kerasa tekstur kasarnya di ujung jari saya, gitu ya? Betul, persis kayak gitu. Sensasi-sensasi mentah ini, kayak warna coklat, rasa kerasnya kayu, atau suhu dingin, itu yang Kant sebut sebagai materi atau bahan mentah dari penampakan. Bahan mentah? Iya. Dan materi ini sepenuhnya, 100%, disuplai sama objek eksternal di luar sana. Anda nggak bisa tiba-tiba nyiptain sensasi kasar kayu dari ketiadaan kan? Nggak bisa sih. Benda itu yang harus ngasih sensasinya ke Anda secara pasif. Jadi disinilah letak pemisahannya ya. Karena mikir gini deh, kalau objek luar itu cuma ngasih bahan mentah doang, pasti harus ada sesuatu yang ngatur bahan itu kan? Coba deh, buat Anda sang pembelajar yang lagi dengerin ini, coba rasain benda apapun yang lagi Anda pegang sekarang. Mungkin ponsel Anda atau cangkir kopi, objek itu ngasih tekanan fisik ke tangan Anda. Tapi kumpulan tekanan dan warna yang acak itu, kok tiba-tiba bisa gabung jadi sebuah bentuk yang koheren, sebuah cangkir? Gimana bahan mentah itu bisa terorganisir? Nah, itu dia inti argumen Kant. Supaya gampang, mari kita pakai analogi aja biar mekanismenya makin transparan. Boleh, silakan. Bayangkan sensibilitas manusia ini tuh kayak proses bikin kue di sebuah pabrik. Alam semesta atau objek-objek luar tadi, tugasnya ngirim bahan mentah lewat ban berjalan. Ban berjalan, oke? Mereka ngirim tepung, ngirim telur, gula, mentega. Nah, itu semua adalah sensasi. Itu materinya. Tapi kan kalau Anda cuma numpuk semua bahan itu di satu tempat, Anda nggak akan dapat kue kan?
Haha, ya nggak dong, cuma dapat gumpalan lengket yang berantakan doang. Tepat, Anda cuma dapat kekacauan. Saya mulai nangkep arahnya nih. Supaya adonan mentah yang berantakan itu punya struktur, dia kan harus dituangkan ke dalam sesuatu kan? Benar sekali. Dan pabrik pikiran Anda ini tuh udah punya serangkaian loyang atau cetakan yang permanen. Jadi pas bahan mentahnya masuk, dia secara otomatis langsung dituangkan ke dalam loyang-loyang tersebut. Oh, wow. Loyang inilah yang maksa adonan acak tadi buat ngambil bentuk tertentu. Entah dia bakal jadi kue yang bulat, kotak, atau mungkin bentuk bintang. Oke. Dalam bahasanya kan, sementara materi dari penampakan itu disuplai sama objek secara empiris, bentuk atau form dari penampakan itu disuplai murni secara eksklusif oleh sensibilitas kita. Wah, ini masuk akal banget. Dan bagian yang paling revolusionernya adalah, kan bilang, bentuk atau cetakan loyang ini tuh udah harus ada di dalam pikiran kita secara a priori. A priori. Maksudnya mendahului pengalangan ya? Betul, cetakannya udah terpasang sebelum kita ngalamin apa-apa. Wah, cetakan itu udah harus ada sebelum kita mengalami dunia. Karena ya kalau dipikir-pikir, tanpa cetakan itu, pikiran kita mana tahu cara memproses rentetan cahaya dan suara yang menghantam indera kita dari sejak kita bayi lahir kan? Mm-mm. Kalau nggak ada loyangnya, semua itu cuma bakal jadi noise aja, kebisingan statis yang super kacau. Anda menangkap implikasi besarnya dengan sangat akurat. Pikiran kita itu ternyata bukan cuma sekedar merekam realitas, tapi pikiran kitalah yang memformat realitas itu. Memformatnya. Ya, tanpa sensibilitas Anda yang menyediakan bentuk ini, Anda bahkan nggak akan bisa ngebedain di mana ujung sebuah meja dan di mana tangan Anda dimulai. Semuanya bakal nyatu. Analogi pabrik kue tadi jujur ngebantu banget sih, tapi ini memunculkan satu pertanyaan yang lumayan mengganjal buat saya. Apa tuh? Kalau loyang kue fisik di dunia nyata kan jelas ya terbuat dari aluminium atau mungkin silikon. Nah, terbuat dari apakah loyang kognitif yang abstrak di dalam pikiran manusia ini? Kalau pikiran saya yang ngasih cetakan ke alam semesta, apa bahan dasar dari cetakan tersebut? Wah, ini pertanyaan bagus. Kan punya jawaban yang sangat definitif soal itu. Dan jujur aja, jawaban dia ini meruntuhkan pandangan fisika yang ada di masa itu. Waduh, meruntuhkan Vivikra. Emang jawabannya apa? Kant bilang, bentuk murni dari intuisi sensorik kita alias cetakan mutlak pikiran manusia itu adalah ruang dan waktu. Tunggu. Ruang dan waktu. Tapi kan selama ini kita diajarin di sekolah kalau ruang dan waktu itu ya hal fisik yang emang ada di luar sana, di alam semesta. Memang. Dan disitulah letak perdebatan besarnya sebelum Kant muncul. Pada abad ke-18, ada dua pandangan yang paling dominan soal ruang dan waktu. Pandangan pertama itu punyanya Isaac Newton. Oke, Newton bilang apa? Newton yakin banget kalau ruang dan waktu itu ibarat wadah absolut yang emang eksis beneran di alam semesta. Coba bayangkan sebuah kotak kardus kosmik raksasa yang kosong melompong. Newton bilang, bahkan kalau Anda ngeluarin semua bintang, semua planet, dan galaksi dari sana, kotak kardus ruang itu akan tetap ada, diam dan nggak terbatas. Iya sih, itu masuk akal banget secara intuitif buat kita. Kayak ruang hampa gitu kan. Terus pandangan yang kedua. Pandangan kedua ini diajukan sama Gottfried Leibniz. Nah, Leibniz ini nolak ide kotak kosongnya Newton. Bagi Leibniz, ruang dan waktu itu bukan entitas fisik yang berdiri sendiri. Terus apa dong? Buat dia, ruang dan waktu itu sekedar sistem hubungan matematis antar benda-benda. Kayak silsilah keluarga lah. Konsep paman atau sepupu kan secara fisik nggak ada wujudnya. Itu cuma kata buat mendeskripsikan hubungan antar manusia. Oh, paham saya. Jadi menurut Leibniz, kalau Anda menyingkirkan semua benda di alam semesta, otomatis ruang dan waktu juga bakal ikut lenyap. Dan saya berasumsi di titik ini Kant datang, ngelihat argumen Newton sama Leibniz, terus langsung membalikkan meja mereka berdua. Kurang lebih persis kayak gitu. Kant ngebantah dua-duanya dengan lumayan keras. Dia bilang, ruang itu bukan kotak fisik kosmik kayak kata Newton, dan juga bukan sekedar hubungan antar objek kayak kata Leibniz. Wah, Ruang dan waktu, kata Kant, itu nggak eksis secara mandiri di luar pikiran kita. Keduanya itu murni merupakan perangkat lunak dari mesin sensibilitas kita sendiri. perangkat lunak. Iya, ruang itu bentuk dari indera luar kita. Cara sistem operasi kita ngatur data dari luar. Terus waktu itu bentuk dari indera dalam kita. Cara pikiran kita memformat keadaan batin kita dan naruh kejadian-kejadian dalam urutan masa lalu, sekarang, dan masa depan.
Iya ampun, mari kita berhenti sejenak buat mencerna ini. Berarti maksud Anda pas saya lagi ngelihat jarak antara mikrofon ini sama cangkir kopi saya di meja, jarak atau ruang spasial yang misahin mereka itu sebenarnya nggak benar-benar ada di luar sana. Bener. Jarak itu cuma sekedar cara otak saya memformat data supaya saya bisa memahaminya. Tepat. Untuk benar-benar paham mekanismenya, mari kita pakai perumpamaan yang mungkin lebih modern dan dekat sama pendengar kita nih. Boleh? Bayangkan Anda lahir ke dunia ini dengan langsung memakai sebuah headset virtual reality atau VR yang super canggih. Dan headset ini tuh dijahit secara permanen ke saraf optik dan otak Anda. Anda nggak akan pernah bisa ngelepasinnya seumur hidup. Serem juga ya, tapi oke. Nah, perangkat keras VR ini beroperasi pakai sistem operasi dasar yang cuma punya dua aturan mutlak. Pertama, dia harus ngerender semua data yang masuk dalam bentuk 3 dimensi, ini ruang. Dan kedua, dia harus nampilin datanya secara berurutan, dari satu frame ke frame berikutnya. Dan ini adalah waktu. Wah, saya merinding nih nangkepnya. Jadi, saat server dari alam semesta di luar sana ngirim kode biner mentah yang mana itu adalah sensasi atau materi tadi ya, headset VR saya langsung memprosesnya. Benar. Terus saya melihat ada pohon virtual atau mobil virtual dan pohon itu tuh kerasa kayak memakan ruang yang sangat luas. Saya ngerasa ada jarak fisik yang nyata banget di dalam simulasi itu. Padahal format spasialnya itu murni dibikin sama mesin yang nempel di wajah saya. Analogi yang sangat brilian dari Anda. Anda baru aja mendeskripsikan secara sempurna konsep inti dari apa yang Kant sebut sebagai idealisme transendental. Idealisme transendental. Ya, benda-benda eksternal di luar sana emang ada dan mempengaruhi kita. Mereka ngirimin kode biner mentah tadi, tapi kita cuma bisa menata dan nyadar kalau benda itu ada, kalau headset VR kita udah naruh data itu dalam format ruang dan waktu. Wow. Anda nggak bisa melihat atau merasakan apapun tanpa software tersebut ngerender datanya duluan. Itulah kenapa ruang dan waktu itu disebut sebagai syarat mutlak atau kondisi a priori dari segala bentuk pengalaman empiris manusia. Tapi pertanyaannya, gimana kan bisa secerdik itu buat ngebuktiin klaimnya? Maksud saya, kalau saya tiba-tiba ngomong di jalan, ruang itu cuma ada di kepala kita, itu kan bakal kedengeran kayak teori konspirasi filosofis yang liar banget kan? Emang ada bukti nyata dari teksnya yang nunjukin bagaimana ini benar-benar terjadi? Tentu aja ada dong. Dan bukti terkuatnya Kant itu ada di eksistensi dari ilmu matematika dan geometri. Geometri, gimana ceritanya? Coba deh pikirin ini. Gimana caranya umat manusia bisa tahu dengan kepastian mutlak, 100% yakin, kalau jumlah sudut di dalam sebuah segitiga itu pasti 180 derajat? Atau kalau garis lurus itu selalu jadi jarak terpendek antara dua titik? Oh iya. Kita kan nggak perlu keliling dunia terus bawa penggaris buat ngukur setiap segitiga atau garis fisik yang pernah ada di bumi buat ngebuktiin itu kan? Bener juga sih. Kayak saya tahu 5 tambah 7 itu 12, tanpa harus jejerin 5 buah apel dan 7 buah apel setiap kali saya mau berhitung. Saya bahkan bisa ngitungnya sambil tutup mata di ruangan yang gelap gulita. Nah, tepat. Buat Hume dan kaum empiris tadi, kemampuan kita melakukan itu adalah sebuah masalah besar. Karena kan mereka bilang semua pengetahuan manusia itu asalnya harus dari indera. Harus dari pengalaman langsung kan kata mereka? Ya, tapi Kant datang dan mecahin masalah ini dengan elegan banget. Kant bilang, Anda bisa punya kepastian yang absolut soal hukum geometri di kepala Anda, justru karena geometri itu bukanlah ilmu yang ngebahas tentang objek fisik di luar sana. Terus ngebahas apa dong? Geometri itu adalah ilmu yang membedah struktur dari loyang Anda sendiri. Dia membedah kode sumber dari headset VR di kepala Anda. Astaga. Anda tahu persis gimana ruang 3 dimensi itu bekerja secara matematis, karena pikiran Anda sendirilah yang merancang dan ngebangun ruang 3 dimensi tersebut setiap detiknya. Luar biasa. Penjelasan soal geometri itu benar-benar mengunci pemahaman saya sih. Masuk akal banget. Tapi, jujur aja nih, Kenapa? makin dipikirin, ini mulai terasa sedikit meresahkan buat saya. Wajar sih. Nggak, serius. Kalau ruang dan waktu itu ternyata hanyalah semacam kode operasi di kepala saya doang, lalu apa status dari realitas tempat saya hidup sekarang ini? Buat Anda yang sekarang lagi dengerin podcast ini sambil nyetir mobil atau lagi duduk anteng di kereta, apakah setir mobil yang lagi Anda pegang itu nyata? Kalau kan bilang ruang cuma ada di pikiran kita, apa itu berarti batu besar yang ada di tengah jalan itu cuma ilusi? Apakah kita pada akhirnya kembali lagi ke ide gila kalau hidup ini sebenarnya cuma mimpi?
Reaksi yang sangat-sangat wajar. Dan Kant sendiri dari awal udah tahu kalau orang-orang bakal gampang salah paham dan mikir ke arah sana. Terus gimana dia ngebela diri? Untuk mencegah kepanikan eksistensial semacam itu, Kant ngasih penjelasan yang lumayan membumi. Dia membedakan dua tingkat cara kita memandang realitas. Biar gampang, mari kita pakai contoh spesifik yang emang dia tulis langsung di Critique of Pure Reason, yaitu contoh tentang hujan dan pelangi. Oh, saya suka contoh yang visual gini. Tolong dibedah buat kita, Dang. Boleh, kalau dalam pandangan sehari-hari atau katakanlah pakai kacamata fisika dasar, kita semua pasti tahu dong gimana cara ngebedain mana benda yang nyata dan mana yang sekedar ilusi optik. Iya, tahu. Nah, kalau Anda melihat pelangi di langit, Anda tahu pelangi itu nggak eksis sebagai sebuah benda padat yang bisa dipegang. Dia cuma penampakan optik, semacam ilusi yang sepenuhnya bergantung sama posisi mata Anda dan proses pembiasaan cahaya. Setuju. Terus air hujannya? Tapi sebaliknya, kalau kita ngomongin tetesan air hujan yang membasahi jaket Anda, itu pasti Anda anggap sebagai benda yang benar-benar nyata, kan? Thing in itself kalau kata Kant. Buktinya Anda bisa nampung airnya di gelas, terus Anda timbang beratnya. Iya jelas, itu kan akal sehat standar aja. Air hujan itu materi nyata, pelangi cuma penampakan cahaya. Nggak ada yang aneh atau membingungkan di sana? Benar. Tetapi, Kant ngajak kita buat naik satu level ke tingkat analisis yang lebih tinggi, yaitu pakai kacamata filsafat transendental. Dia berargumen gini, kalau kita beneran mencari realitas pamungkas yang benar-benar independen dari struktur kognitif kita, maka secara filosofis, tetesan air hujan yang nyata itu juga hanyalah sebuah penampakan. Tunggu. Bahkan, bentuk kebulatan dari tetesan air itu, sifat basahnya, dan ruang fisik tempat air itu jatuh, semua itu pada hakikatnya cuma cara pikiran manusia kita menstrukturkan data mentah pakai headset VR sensibilitas tadi. Waduh, maksud Anda Kant menyamakan batu nyata yang bikin kaki saya berdarah dengan ilusi sebuah pelangi. Wah, kalau saya lari terus tersandung batu dan jari kaki saya patah, rasanya itu sama sekali nggak kayak ilusi. Sakitnya itu sangat-sangat nyata. Nah, jangan salah paham dulu di sini. Kant tidak pernah mengatakan kalau batu itu ilusi atau sekedar mimpi. Syukurlah. Terus apa? Disinilah letak kejeniusannya, kan? Dia memperkenalkan satu konsep lagi yang namanya realitas empiris. Batu yang bikin Anda tersandung, atau hukum fisika yang narik air hujan ke bawah. Sampai rasa sakit yang berdenyut di kaki Anda, semua itu 100% nyata dan objektif bagi kita sebagai manusia. Oke. Di dalam sistem operasi VR yang kita pakai bersama sebagai umat manusia, hukum sebab akibat dan kepadatan materi itu berlakunya mutlak. Jadi, tolong jangan nyoba-nyoba nembus dinding betonnya, karena di dalam realitas empiris kita, dinding itu keras, dan Anda bakal babak belur. Lega mendengarnya. Jadi, setidaknya saya nggak perlu mulai meragukan kewarasan saya sendiri pas lagi minum kopi dari cangkir ini. Panasnya kopi ini nyata, berat keramik cangkirnya juga nyata. Ya, itu semua nyata. Tetapi, dengan sebuah syarat filosofis yang sangat ketat, semua itu nyata sebagaimana mereka menampakkan diri kepada kita. Sebagaimana menampakkan diri. Betul. Kan menyebut benda-benda yang udah terfilter oleh perangkat ruang dan waktu di pikiran kita ini sebagai fenomena. Atau fenomena. Fenomena ini adalah segala hal yang bisa kita alami, kita pelajari, kita ukur, dan kita jadikan dasar buat ilmu sains. Kalau logikanya gini, kalau ada sesuatu sebagaimana mereka menampakkan diri, berarti secara logika pasti ada dong sesuatu sebagaimana benda itu pada dirinya sendiri di saat lagi nggak ada manusia satupun yang ngelihatnya. Tepat sekali. Dan itulah konsep pendamping dari fenomena, yang juga sangat terkenal dari Kant, noumena, atau benda pada dirinya sendiri. Thing in itself. Noumena. Bayangkan gini, kalau Anda ngambil objek apapun di dunia ini, terus Anda cabut filter ruangnya, Anda cabut filter waktunya, dan Anda cabut semua kategori pemahaman manusia dari objek itu. Apa yang bakal tersisa dari benda tersebut? Apa realitas pamungkasnya? Nah, yang tersisa itulah yang disebut noumena. Wah, merinding saya. Jadi, kalau gitu seperti apa dong bentuk noumena dari cangkir kopi yang lagi saya pegang ini? Atau noumena dari keseluruhan alam semesta di luar sana? Dan kesimpulan Kant yang paling radikal,
yang sekaligus berhasil mematahkan hati para filsuf yang terlalu arogan pada zamannya adalah kita umat manusia. Tidak akan pernah tahu. Nggak akan pernah tahu. Sama sekali. Sama sekali. Akal budi manusia itu punya batasan struktural yang absolut. Kita ini seolah terkurung secara elegan di dalam batas-batas fenomena tadi. Kita tahu dengan pasti kalau noumena itu ada, karena kan secara logika emang harus ada entitas independen yang nyuplai bahan mentahnya ke headset kita kan? Iya, harus ada yang ngirim datanya. Betul. Tapi kita tuh nggak punya instrumen kognitif apapun buat bisa mengetahui apa dan bagaimana wujud noumena tersebut. Mencoba memahami noumena pakai konsep ruang dan waktu kita, itu sama absurdnya kayak nyoba dengerin lukisan pakai stetoskop. Hahaha, analogi yang bagus. Alatnya aja udah beda. Alat kita sama sekali nggak dirancang buat nangkep hal semacam itu. Wow, gila sih ini. Itu tuh menurut saya adalah sebuah pembatasan yang luar biasa rendah hati ya, tapi di saat yang sama juga sangat membebaskan. Ini jadi ngejelasin banget kenapa Kant merasa dia bisa menyelamatkan sains, sekaligus ngebatasin agama atau metafisika secara berbarengan. Benar banget. Ibaratnya dia tuh kayak bilang ke Hume dan para ilmuwan empiris, kalian jangan takut, hukum alam dan gravitasi itu mutlak dan pasti nyata kok. Soalnya itu adalah hukum dasar dari sistem pikiran kita sendiri. Tepat. Tapi dia juga bisa noleh ke kubu rasionalis yang dogmatis terus nempleng mereka pelan sambil bilar, kalian tuh berhentilah pura-pura tahu wujud aslinya Tuhan atau wujud jiwa manusia di luar ruang dan waktu. Alat ukur pikiran kalian tuh nggak nyampe ke wilayah yang itu. Nah, dan pergeseran radikal itulah yang secara historis sering banget disebut sebagai revolusi Kopernikanya Kant. Ratusan tahun sebelumnya kan, astronom Kopernikus tuh membalikan pemahaman kita dengan membuktikan kalau ternyata bumi loh yang ngelilingin matahari, bukan sebaliknya. Iya, betul. Nah, Kant ngelakuin hal yang persis sama, tapi di bidang filsafat. Sebelum Kant, para filsuf tuh mengira kalau pikiran kita yang pasif ini berputar mengelilingi benda-benda dan nyoba beradaptasi supaya bisa mengenali objek tersebut. Terus kan ngebaliknya. Kant membalikan semuanya 180 derajat. Dia bilang, objek-objek itulah yang harus berputar mengelilingi dan menyesuaikan diri dengan kondisi cetakan pikiran kita, supaya objek-objek itu bisa kita alami sebagai sebuah pengalaman sama sekali. Jadi, pusat dari orbit realitas yang Anda alami setiap hari adalah kesadaran Anda sendiri. Wow. Oke, saya rasa ini adalah waktu yang sangat tepat buat narik mundur kamera kita sejenak dan ngelihat gambaran besarnya untuk Anda, sang pembelajar. Kenapa sih menghabiskan waktu membedah teks dari abad ke-18 ini terasa begitu penting buat kehidupan Anda hari ini? Jawabannya, karena pemisahan antara sensibilitas kognitif kita dengan objek eksternal ini tuh bener-bener merevolusi secara mendasar gimana cara kita memahami eksistensi kita sendiri. Coba deh, saat Anda mendengarkan suara saya ngomong sekarang, Anda tuh sebenarnya lagi melakukan sebuah mujizat kognitif. Mujizat yang terjadi setiap detik ya? Betul, pikiran Anda lagi secara superaktif menangkap rentetan frekuensi audio mentah dari speaker, terus pakai cetakan a priori berupa waktu untuk menyusun frekuensi itu jadi kata-kata yang berurutan, dan akhirnya nyiptain makna di kepala Anda. Anda itu bukan sekedar penonton pasif di alam semesta ini. Sama sekali bukan. Pikiran Anda lah arsitek aktif yang merakit dan merender ruang bermain Anda setiap milidetiknya. Dan kalau kita mau merenungkan keterbatasan dari arsitektur kognitif kita ini, kita tuh bakal dihadapkan pada satu kesadaran yang sangat amat memicu rasa ingin tahu. Apa tuh? Sesuatu yang layak buat Anda renungkan lama setelah penelusuran mendalam kita ini berakhir. Gini, kita kan udah tahu kalau ruang 3 dimensi dan waktu yang linear itu hanyalah format software kognitif yang spesifik punyanya manusia. Iya. Yang mana ini ngebawa kita ke sebuah eksperimen pikiran penutup yang, wah, ini bisa benar-benar mengubah cara Anda ngelihat lingkungan sekitar Anda tepat di detik ini juga. Gimana tuh? Kalau argumen Kant emang benar bahwa realitas empiris kita ini mutlak dikondisikan oleh fakultas sensibilitas milik manusia, coba deh Anda bayangkan bentuk eksistensi makhluk yang lain. Entah itu spesies alien di galaksi yang jauh sana, entitas dimensional lain yang berevolusi dengan cara berbeda, atau bahkan kecerdasan buatan super canggih yang mungkin suatu hari nanti kita ciptakan sendiri. Wah, iya juga ya. Kalau mereka makhluk-makhluk ini punya struktur loyang atau sensibilitas yang sama sekali berbeda dari kita, katakanlah mereka nggak terikat pada aturan jarak spasial 3 dimensi kita. Atau mereka nggak memproses informasi dalam urutan waktu dari masa lalu ke masa depan secara linear. Merinding saya mikirinnya.
Lalu seperti apa dong wujud realitas bagi mereka? Dan yang paling gila adalah, mungkinkah ada dimensi dan lapisan realitas yang sangat luas dan kompleks, yang saat ini tuh lagi menatap tajam tepat di depan wajah Anda, saling berinteraksi persis di tengah-tengah ruang kerja atau ruang tamu Anda, namun Anda sama sekali nggak menyadarinya. Sangat mungkin. Dan bukan karena realitas itu nggak ada, bukan. Tetapi semata-mata karena Anda lahir ke dunia ini tanpa menginstal perangkat lunak yang pas buat merasakannya. Persis kayak kamera di ponsel Anda kan? Benar, kamera ponsel Anda cuma bisa menangkap cahaya spektrum yang tampak aja. Dia tuh bener-bener buta terhadap lautan radiasi inframerah atau ultraviolet yang padahal ada bertaburan di sekelilingnya setiap saat. Sensibilitas manusia Anda tuh udah menetapkan batas absolut dari dunia yang bisa Anda raba dan lihat. Namun, noumena, realitas pamungkas yang tak tersentuh itu menanti dalam diam di luar batas layar VR Anda. Apa yang ada di luar bingkai pikiran Anda? Silakan pikirkan itu baik-baik. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita yang selanjutnya.